Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan memaparkan mengenai tugas 4 tentang analisis hasil studi internasional terkait konsepsi ICT on Mathematics Education. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Asikin MPD dan Bapak Adi Satrio Ardiansyah SPD MPD. Disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Ernawati NIM 4101418009, Mia Aulia Fikayatri NIM 4101418037, dan Nuri Safaatul Azizah NIM 4101418081. Identitas artikel. Judul artikel, Computer Assisted Math Instruction, a Case Study for MyMathLab Learning System. Penulis Adam Cekor. Book Capture, Distance Learning, E-Learning, and Blended Learning in Mathematics Education, tahun 2018. Yang pertama adalah ringkasan artikel. Abstrak. Komputer dan internet memungkinkan metode baru dalam menyampaikan pengajaran sehingga siswa memiliki pilihan kapan, di mana, dan bagaimana mereka belajar matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja akademik siswa yang terdaftar dalam kursus matematika perkembangan menggunakan instruksi tradisional atau konvensional dan instruksi tradisional yang dilengkapi dengan berbantuan komputer. Selain itu, perbedaan gender dalam kinerja matematika juga diteliti. Kelompok independen t-test digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara skor matematika pre-test dan post-test siswa yang terdaftar dalam instruksi tradisional dan instruksi terintegrasi MyMathLab. Siswa yang terdaftar pada MyMathLab mengalami kemajuan yang signifikan dibanding siswa yang terdaftar di bagian konvensional. Tes yang sama menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam skor post-test perempuan dan laki-laki, dengan perempuan mengungguli laki-laki dalam kedua mode pengajaran. Yang selanjutnya ada pengantar. Integrasi matematika dalam bidang lain, misalnya pendidikan STEM, menekankan perlunya penerapan teknologi baru dan canggih untuk memungkinkan konseptualisasi, komunikasi, dan komputasi siswa sambil menyelesaikan masalah matematika, menurut NCTM 2000. Namun, penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar matematika mengalami pertumbuhan yang lambat, dikarenakan faktor-faktor seperti aksesibilitas alat teknologi, keyakinan siswa dan guru tentang teknologi, dan kurangnya penelitian umum yang menerangkan efek teknologi pada peningkatan kualitas instruksi kelas, konten kurikulum matematika, dan pembelajaran matematika siswa. Menurut Zebik, Head, Bloom, and Dick, 2007. Studi penelitian tentang pemecahan masalah matematika dan penalaran matematika yang melibatkan penggunaan teknologi masih terbatas. Salah satu aspek pemodelan komputer adalah penggunaan sistem aljabar komputer seperti aplikasi MyMathLab yang saat ini digunakan oleh banyak institusi akademik. Menurut Person Education 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan MyMathLab ke dalam proses pembelajaran sekaligus memecahkan masalah matematika dan pembelajaran matematika perkembangan. Manfaat Computer Assisted Instruction menggunakan MyMathLab akan dibandingkan dengan pengajaran matematika tradisional tatap muka dalam kelas perkembangan. Yang selanjutnya ada signifikansi studi. Dengan perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat, berbagai perangkat lunak, perangkat keras, dan alat media telah masuk ke dalam perkembangan matematika untuk menawarkan pengalaman belajar yang luas kepada siswa. Mereka dapat memperoleh manfaat dari mengakses berbagai teknologi seperti video, soal latihan yang dipandu, dan bimbingan online. Guru juga dapat membuat rencana pembelajaran, kuis, dan tes dengan perangkat lunak dan disesuaikan dengan konteks dan tujuan pembelajaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh instruksi berbantuan komputer pada pembelajaran matematika siswa di kelas perkembangan.
menggunakan sistem pembelajaran MyMatlab. Hasil penelitian ini dapat menginformasikan institusi dalam penggunaan instruksi berbantuan komputer dengan dampak potensi pada prestasi matematika siswa. Studi ini juga menyarankan penelitian masa depan untuk menguraikan karakteristik utama siswa yang terkait dengan prestasi perkembangan matematika yang lebih tinggi. Dalam format penyampaian yang berbeda dan secara bersamaan, meningkatkan pengalaman pembelajaran matematika dengan bantuan komputer dalam kursus pengembangan. Yang ketiga ada kerangka teoritis. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran konstruktivis ini biasanya mengkondisikan pengetahuan melalui pengalaman, eksplorasi, pemikiran, dan refleksi. Menurut Dewey 1958, sifat penggunaan teknologi instrumental dan substantif. Menurut pandangan instrumental, penggunaan teknologi dalam matematika memang tidak akan ada artinya jika tidak mempromosikan atau melengkapi proses belajar siswa, serta penggunaan teknologi perlu sesuai dengan tujuan yang benar. Pandangan substantif, siswa dan teknologi menjadi terwujud dalam kesatuan hubungan, di mana teknologi menengahi apa dan bagaimana matematika dialami dan dipelajari. Menurut Bock and Flanagan 2009, mengklaim ada dua kendala mendasar yang menghambat peningkatan pendidikan matematika K-12. Yang pertama, yaitu kenyataan bahwa guru matematika menghabiskan energi dan waktu dalam merancang kegiatan instruksional yang jarang mendukung untuk eksplorasi siswa dan konstruksi pemahaman mereka tentang konsep matematika. Kendala kedua adalah bahwa pendidik matematika anti terhadap perubahan dalam strategi pengajaran mereka. Bock mengklaim bahwa pengajaran matematika saat ini terutama dicirikan oleh presentasi formal dan simbolik universal dari aturan atau prosedur matematika, berdasarkan presentasi buku teks belaka daripada sintesis yang mencakup hubungan matematika. Menurut Lerman 2001 berpendapat bahwa pengetahuan konseptual tidak dapat ditransfer secara otomatis dari guru ke siswa, tetapi harus dibangun dan dibentuk oleh pelajar di bawah bimbingan pendidikan dan atas dasar pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Dalam perspektif yang sama, Santos Trigo 2007 berpendapat bahwa pelajar matematika mencapai hasil yang lebih baik dalam pemecahan masalah ketika mereka mengasimilasi konsep matematika dengan kumpulan model intrinsik mereka. Menurut Schoenfeld 2007 menyatakan bahwa pendidik matematika harus memiliki dua jenis kompetensi, pengetahuan materi pelajaran, dan keterampilan pedagogis umum untuk mencapai pengajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental yang menggunakan pretest dan post-test design. Populasi target terdiri dari beberapa kelas matematika yang dipilih dari Universitas Midwestern. Satu kelas mendapatkan instruksi tradisional atau kelompok kontrol, dan yang lainnya mendapatkan instruksi tradisional dengan sistem pembelajaran komputer MyMatlab atau kelompok perlakuan. Variabel independennya adalah mode pengajaran, dan variabel dependennya adalah kinerja siswa yang diukur dengan nilai pretest dan post-test. Analisis varian dilakukan dengan menggunakan uji T dan ANOVA untuk memeriksa apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja matematika siswa dalam kursus matematika perkembangan menggunakan instruksi tradisional dan instruksi tradisional berbantuan komputer. Yang selanjutnya ada peserta studi. Setelah dilakukan kuesioner, terdapat 35% siswa konvensional dan 28% siswa konvensional berbantuan komputer yang melaporkan sikap negatif terhadap matematika.
Lalu ada 71% siswa konvensional dan 59% siswa konvensional berbantuan komputer melaporkan bahwa sikap positif terhadap penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika sangat bermanfaat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang akan saya lanjutkan presentasinya, yaitu mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan nilai tes dari pretest dan post-test. Pretest terdiri dari 30 pertanyaan dari tes penempatan, mewakili tujuan utama mata kuliah matematika perkembangan. Tes penempatan sebagai pretest diambil oleh semua siswa sebagai persyaratan akademis untuk mengikuti kursus. Tes ini biasanya membutuhkan waktu 2 jam untuk diselesaikan. Pretest berfungsi untuk menginformasikan kepada siswa bahwa mereka memang perlu mengikuti kursus dan memberi mereka gambaran tentang topik yang biasanya dipelajari dalam matematika perkembangan. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data dan narasi temuan. Dari total 172 peserta, 44% adalah laki-laki dan 56% adalah perempuan, dengan pembagian yang hampir merata antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran tradisional yang dilengkapi dengan sistem pembelajaran MyMathLab. Karena UJT dan ANOVA diterapkan dalam penelitian ini dengan dua variabel independen, cara pengajaran dan jenis kelamin, pada dua tingkat masing-masing, instruksi tradisional versus hibrida, dan pria versus wanita. Beberapa asumsi tentu harus dipenuhi. Asumsi yang pertama, yaitu skala pengukuran instrumentasi. Data yang dikumpulkan harus berupa data kontinu atau ordinal. Dan kemudian asumsi kedua, yaitu pengambilan sampel secara acak. Asumsi yang ketiga, pengujian normalitas menggunakan nilai Gaines dan kurtosis. Asumsi yang keempat, yaitu ukuran sampel yang memadai. Karena setiap sampel terdiri dari 30 kasus, maka cukup memadai untuk dilanjutkan dengan analisis. Nah, tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menyimpulkan distribusi normal untuk variabel dependent MPT-POS di setiap metode pengajaran dengan P kurang dari 0,05. Hasil serupa ditunjukkan saat memeriksa jenis kelamin, sehingga menunjukkan distribusi normal. Kemudian hipotesis 1. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja siswa di kelas matematika perkembangan berdasarkan jenis pengajaran? Nah, untuk memulai analisis, dilakukan uji tes kelompok independen terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata tes kelompok kontrol versus kelompok intervensi. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tersebut. Berbeda dengan perbedaan antara rata-rata kelompok pada pretest, hasil rata-rata skor post-test kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok tersebut. Uji T kelompok independen dilakukan untuk membandingkan perbedaan rata-rata skor pretest dan post-test antara kelompok kontrol dan intervensi. Hasil mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi, skor secara signifikan lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil di atas, hipotesis 01 ini ditolak. Kemudian kita berlanjut ke hipotesis yang kedua, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar antara laki-laki dan perempuan di kelas matematika perkembangan. Uji T independen dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata post-test laki-laki dan perempuan. Hasil menunjukkan bahwa perempuan mendapat skor lebih tinggi secara signifikan daripada laki-laki pada post-test. Oleh karena itu, hipotesis 02 ini ditolak. Kemudian pertanyaan apakah jenis pengajaran itu bermanfaat khusus untuk satu jenis kelamin atau yang lain? Nah, interaksi antara mode pengajaran dan gender diperiksa melalui analisis varian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada efek utama yang signifikan dari mode instruksi pada kinerja post-test. Ada juga efek utama yang signifikan dari jenis kelamin pada kinerja post-test. Tidak ada interaksi yang signifikan antara cara pengajaran dan jenis kelamin pada kinerja post-test. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh mode pengajaran pada skor kinerja matematika tidak berbeda untuk peserta laki-laki maupun perempuan. Kemudian diskusi temuan.
Nah, diskusi temuan pada penelitian ini dengan temuan utamanya yaitu keunggulan instruksi yang terintegrasi MyMathLab atas instruksi tradisional di kelas matematika perkembangan perguruan tinggi. Kemudian temuan sekundernya, terlepas dari metode pengajaran, perempuan mendapat nilai lebih tinggi daripada laki-laki pada POSDAS. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjembatani kesenjangan gender dalam hal kinerja dalam matematika, setidaknya pada level ini. Kemudian yang ketujuh yaitu implikasi studi. Nah, siswa perkembangan itu sangat beragam dalam latar belakang matematika dan juga memiliki gaya belajar juga beragam. Nah, tidak ada gaya pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan universitas harus menawarkan kursus matematika perkembangan dalam pilihan model pembelajaran. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan siswa matematika belajar lebih baik dari ceramah yang dilengkapi dengan instruksi berbantuan komputer daripada yang hanya ceramah saja. Banyak penelitian lain menunjukkan bahwa siswa dari segala usia dan juga kemampuan yang menggunakan instruksi berbantuan komputer dalam berbagai model pembelajaran itu akan mendapatkan hal yang lebih baik daripada mereka yang menerima instruksi tradisional. Beberapa alasan menunjukkan bahwa perguruan tinggi dan universitas harus menawarkan kursus matematika perkembangan dengan instruksi berbantuan komputer, agar siswa mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan sistem pembelajaran komputer, dan institusi juga harus memberikan instruksi bagaimana menggunakan sistem tersebut secara mendetail yang juga lebih jelas. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan literatur dan temuan dari penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat ditarik mengenai matematika perkembangan dan instruksi berbantuan komputer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan matematika siswa belajar lebih baik dengan instruksi berbantuan komputer, seperti sistem pembelajaran MyMathLab, daripada dengan mode pengajaran tradisional. Siswa memiliki minat dalam menggunakan teknologi untuk berbagai tujuan, termasuk akademisi. Komputer masih berpotensi menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pembelajaran. Teknologi memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk membuat kursus dalam berbagai format alternatif dari pembelajaran tradisional untuk membahas gaya belajar dan preferensi siswa yang berbeda. Untuk kajian yang kedua yaitu hasil analisis dari kelompok kami. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu teknologi berperan dalam pembelajaran matematika. NCTM menyatakan bahwa teknologi merupakan sarana yang penting untuk mengajar dan belajar matematika secara efektif. Teknologi memperluas matematika yang dapat diajarkan dan meningkatkan belajar siswa. Dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran matematika adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Pemanfaatan TIK atau Information Communication Technology (ICT) dapat membantu guru dalam menjelaskan materi-materi matematika yang bersifat abstrak sehingga mudah dipahami oleh siswa. Menurut Rahmawati tahun 2008, hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika memberikan dampak positif terhadap kemampuan penalaran, komunikasi matematis, pemecahan masalah, dan koneksi matematis, di mana kemampuan-kemampuan tersebut termasuk ke dalam 5 kompetensi pada literasi matematis. Sehingga secara tidak langsung, penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis peserta didik. Terlebih, mengingat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika yaitu seperti yang telah dijelaskan dalam artikel yang sudah kelompok kami kaji, dengan menggunakan instruksi matematika berbantuan komputer, yaitu penggunaan MyMathLab System Learning. Penggunaan MyMathLab merupakan
merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran matematika yang mengubah paradigma belajar hanya melalui ceramah menjadi belajar dengan instruksi berbantuan komputer, yaitu dengan platform MyMathLab, yang dapat diakses siswa di mana saja dan kapan saja. Sesuai dengan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perkembangan matematika siswa belajar lebih baik dengan instruksi berbantuan komputer daripada dengan mode pengajaran tradisional. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Serhan dan Farouk tahun 2020, yang menunjukkan bahwa persepsi siswa dalam penggunaan MyMathLab dan WebASIC dalam kelas matematika mampu meningkatkan pembelajaran dan pemahaman siswa tentang konsep matematika yang berbeda. Sistem ini mampu melacak kinerja siswa dan memfasilitasi lingkungan yang berpusat pada siswa, di mana siswa dapat mengerjakan ulang pertanyaan beberapa kali sehingga meningkatkan proses pembelajaran dan pemahaman siswa. Sistem ini juga memberikan pendidik kemampuan untuk membuat pertanyaan multimedia yang ditingkatkan, yang mencakup video, animasi, atau audio, dan memfasilitasi komunikasi siswa dan pendidik. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika juga sudah banyak dilakukan di Indonesia. Jika artikel ini memanfaatkan web MyMathLab, dari beberapa kajian literatur yang telah kelompok kami lakukan, di Indonesia ditemukan beberapa inovasi pembelajaran matematika yang juga menggunakan web system learning, seperti web GeoGebra, dengan menjalankan aktivitas GeoGebra Classroom. Nah, menurut Aminuddin, DKK tahun 2021, menyebutkan bahwa satu fasilitas penting pada GeoGebra yang wajib dikenal dan dipraktikkan guru matematika untuk mendukung siswa terlibat dalam belajar matematika secara daring adalah GeoGebra Classroom. Platform virtual ini dapat digunakan pengajar matematika untuk memberikan tugas interaktif dan menarik bagi siswa, melihat kemajuan pengerjaan tugas siswa, mengajukan pertanyaan ke semua siswa, dan melihat jawaban secara cepat, dan memfasilitasi diskusi yang kaya dan interaktif pada semua siswa, kelompok, bahkan secara individu. Hasil penelitiannya yaitu diperoleh kesimpulan bahwa GeoGebra membantu guru membuat simulasi-simulasi pendalaman konsep matematika. Representasi visual yang dihasilkan oleh GeoGebra dapat membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Selain itu, contoh lain dari inovasi pembelajaran matematika dengan pemanfaatan ICT, khususnya web GeoGebra, yaitu pembelajaran matematika melalui Google Classroom dengan menggunakan bantuan GeoGebra. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Pianda dan Rahmiati tahun 2020 ini menunjukkan hasil bahwa penggunaan GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika, khususnya penggunaan web learning system, seperti pada kajian artikel yang sudah kelompok kami kaji, merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran matematika yang terbukti dapat meningkatkan pembelajaran, pemahaman, dan kemampuan matematika siswa. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi siswa yang mempunyai kemampuan matematika yang berbeda-beda, yang sejalan dengan hasil penelitian Purwaningrum dan Ayu tahun 2020 yang menyatakan bahwa kemampuan matematika siswa dengan kategori rendah dan tinggi menunjukkan bahwa mereka menyukai penyajian materi yang menarik dengan menggunakan teknologi, sehingga dapat membantu dalam mengeksplorasi konsep matematika secara mendalam. Berikut ini beberapa sumber referensi yang kelompok kami gunakan dalam penyelesaian tugas 4. Sekian presentasi tugas 4 dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.